Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama saya, Pejalan Malas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan juga bahagia ya. Oke, melanjutkan perjalanan saya dari kota Bandung ke Pangandaran estafet naik angkot. Sebelumnya, saya sudah sampai di kota Tasikmalaya. Di sini, saya memutuskan untuk menginap satu malam buat istirahat. Supaya nontonnya lebih lengkap, jangan lupa untuk tonton dulu part 1 dan part 2-nya. Biar tahu gimana saya bisa sampai kota Tasik naik angkot. Linknya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Nah teman-teman, rencananya saya itu mau lanjut jalan pagi-pagi. Tapi karena terlalu nyaman tidur, jadinya saya malah kesiangan. Bagaimana kelanjutannya? Apakah saya bisa berhasil sampai Pangandaran naik angkot? Mari kita tonton. Oke, halo semuanya. Selamat siang, teman-teman. Saya baru aja check out dari hotel ya. Ini hotelnya nih, di Nanggelas. Sekarang jam 11.49, tengah siang hari bolong, mana panas lagi. Sekarang saya rencananya mau ke Terminal Pancasila ya. Jadi dari Terminal Pancasila nanti rencananya mau ke Terminal Sindang Kasih. Nanti kita cari angkotnya di sana, yang adanya apa ya. Nah, kalau Terminal Pancasila itu jaraknya dari sini sekitar 400 meter. Ini bisa lah jalan kaki ya, 7 menit lah. Sekarang kita coba jalan ke sana. Gas. Aduh, siang hari banget ya. Oke deh, kita cus. Ini ya hotelnya semalam, namanya The Nanggelas. Oke lah di sini. Jalan PGRI Barat. Oke. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu soal penginapannya ya. Untuk hotel, saya booking di The Nanggelas Syariah via Traveloka di harga 309.000. Untuk lokasi hotelnya ada di Jalan PGRI 1, gak jauh dari Pasar Pancasila Tasik. Untuk hotelnya cukup nyaman untuk sekedar istirahat setelah perjalanan panjang, meskipun kalau soal harga bisa dibilang lumayan. Gokil, panas banget. Salah sih ya, harusnya jalannya tadi pagi. Saya kesiangan sih. Kalau udah nemu kasur tuh malas banget buat bangun ya. Apalagi buat melakukan perjalanan random kayak gini. Harus nyari angkot. Pak, punten Ya. mau tanya, kalau mau ke Sindang Kasih naik angkot Sindang apa Kasih ya? mana? Sindang Kasih Terminal. Ciamis bukan? Ciamis. Ciamis naik ferry tuh yang oh nggak ada, sopirnya nggak ada. Oh, ferry gitu Ya, ya? ya ferry. Kalau angkot ada nggak, Pak? Angkot ada 07 tapi mutar dulu ke Pasar Cikurubu. Oh, berarti Lama. naiknya arah ke sana. Iya, di sana 07 lewat sini dan ke Oh. Cikurubuk dulu muter-muter. Oh, itu bisa 07 ya, Pak? Iya, 07 bisa tapi lama. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Pak. Ya, ya. Ya, teman-teman, jadi saya udah sampai di Pasar Pancasila ya. Nah, kata Bapak tadi ini, kalau mau ke Sindang Kasih bisa naik ferry. Ferry-ferry kayak gitu tuh, yang platnya kuning. Atau yang di sana, yang lagi mangkal. Atau bisa juga naik 07. Tapi katanya ya muter-muter dulu lah. Ya, nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita coba nunggu angkot 07. Di arahnya dari sini deh. Jadi nanti ke sana, terus ke Terminal Sindang Kasih Ciamis. Mari kita tunggu. Sebenarnya naik carry juga bisa sih, ya kan itu hitungannya mobil kecil ya, ya angkot lah, bukan elep. Saya coba mikir dulu ya, apakah kita coba naik carry atau naik 07 aja. Sepertinya saya mau coba naik carry aja ya. Jadi bapaknya muter balik kayaknya mau pulang. Kita coba tunggu carry selanjutnya deh.
Jadi kuncinya naik mobil yang bentukannya carry kayak gitu dan platnya kuning. Terus nanti tanya apakah dia akan sampai Ciamis atau enggak. Lalu tanya harganya berapa. Mudah-mudahan sih nggak mahal ya. Oke, naik carry. Bisa sampai Ciamis, Pak? Ciamis Sampai Ciamis berapa, Pak? Punten? 10.000 terminal apa? Ya. Oh, ya. terus kemana kita? Mau ke Banjar sih, Pak. Oh iya Banjar Ciamis. Mbak, Oke, akhirnya saya memutuskan untuk naik mobil carry aja sampai ke Ciamis supaya lebih simple. Hehe. Untuk ongkos tadi dibilang sama bapaknya itu 10.000 dengan rute dari Pasar Pancasila ke Terminal Ciamis. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 17 kilo. Nanti akan lewatin Karangresik, Sindang Kasih, Cikoneng, Imbanagara sampai ke Terminal Ciamis. Sekarang mari kita nikmati dulu perjalanannya. oh, Nah, perjalanan sudah memasuki Kabupaten Ciamis. Ciamis sendiri merupakan tempat yang kaya akan sejarah dan budaya, khususnya budaya Sunda. Nah, Kabupaten Ciamis sendiri memiliki luas wilayah sekitar 1.400-an kilometer persegi dengan 27 kecamatan. Oke, nama Ciamis sendiri itu berasal dari bahasa Sunda ya teman-teman, di mana Ci itu diambil dari kata cai, artinya air, terus amis yang artinya manis. Sehingga Ciamis itu bisa diartikan sebagai air yang manis. Ciamis sendiri punya julukan yaitu Ciamis Manis yang menggambarkan keindahan dan keramahan penduduknya. Teman-teman yang nonton dari Ciamis boleh absen ya. Dulunya Ciamis ini merupakan bagian dari Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Di Ciamis juga ada makamnya penyanyi terkenal di tahun 90-an ya teman-teman. Namanya adalah Nika Ardila. Beliau meninggal itu pada umur 19 tahun karena kecelakaan di Bandung lalu dimakamkan di Ciamis. Tepatnya di Imbanagara, harusnya teman-teman yang sering lewat sini pasti tahu. Sekarang perjalanan sudah memasuki kawasan kota Ciamis. Nah itu kalau lurus itu ke arah alun-alun. Nah karena ini angkutan umum maka harus belok ke kanan ke arah terminal Ciamis. kiri. Ke Banjarna sampai mana Pak? Pada kawayongna hayang ka mana? Terminal Mangga. berapa? Bade ke alamat Mangga. Oh, oke. Kalau sampai terminal Banjar berapa Pak? 20. 20. Kalau
sampai rumah. Per rumah 50.000. Iya, mending sampai rumah aja, itu naik Grab. Ya, terminal aja Pak. Ya. Lain di ini untuk bawaan sih. Luka atau apa? Jadi tadi kata bapaknya bisa diantar ke rumah ya. Mau kemanapun tujuannya. Dia bilang kalau ke Terminal Banjar itu 20.000. Terus kalau mau diantar ke tujuan itu 50.000. Biasanya di Banjar ada saudara sih. Tapi ya saya mending turun di terminal aja. Nanti dari terminal bisa lanjut angkot ya. Jadi tadi saya dari Tasik, dari Pancasila itu naik elep ya ke terminal Ciamis tadi. Itu naik ferry yang plat kuning itu 10.000. Nah sekarang dari terminal Ciamis sampai Banjar 20.000. Menurut teman-teman yang sering naik ferry ini itu murah, mahal atau gimana? Oke, sekarang kita perjalanan ya. Ini bapaknya lagi ngetem dulu di dekat terminal setelah lampu merah. Jadi kita tunggu aja ya. Sekarang jam 12.52, jam 1-an siang. Oke. Memang kata kotak ya nih. Piring tayo. Ini ada terang. Ini lah. Ano nga. Jadi naman. Yellow. That's the yellow. Apa, orang na? Ini. Ken. Ken. Ini mah. Oke. Ntar dulu, ini dekat bapak polisi. Set. Ya, sekarang udah sampai
Kota Banjar. Ini itu terminal ya di belakang situ tuh. Nah, ini tadi saya naik ferry. Saya tadi naik ferry ini nih. Ini dari Banjar Ciamis, tapi saya naik yang belakangnya ya, yang warna merah. Sekarang ke Indomaret dulu kali ya, beli minum. Oke, halo semuanya. Sekarang saya lagi ada di Indomaret, depannya Terminal Banjar. Jadi sekarang sudah jam 13.52 ya, jam 2 siang. Nah, rencananya di Kota Banjar ini saya punya saudara. Jadi hari ini saya mau mampir dulu. Lanjut ke Pangandarannya besok pagi ya, karena kalau siang ini saya takut di jalan nanti nggak ada kendaraan. Karena lumayan akan melalui pedesaan. Jadi saya memilih untuk jalannya besok. Oke, kalau gitu sampai ketemu di besok. A few moments later. Ya, ini udah balik lagi nih di Terminal Banjar. Ini kalau mau naik bis, gampang ya, banyak di sini ada Tasik Cijulang, Pangandaran pasti lewat, ini juga kayaknya juga ke sana. Sekarang kita cari angkot yuk. Saya belum tahu sih di mana. Masuk nggak ya angkot ke sini? Tadi saya nanya bapak-bapak, angkot sebelah mana? Angkot itu di depan katanya. Coba deh ke depan. Tadi juga banyak angkot sih di depan. Itu tuh pangkalan angkot tuh banyak. Saya tadi dari sana ya, harusnya nggak usah nyebrang. Sini. Ini ada angkot 06. Ini tadi tulisannya Banjarlangen. Itu ada 07. 07 tuh ke Pamarican. Kayaknya saya naik yang putih merah itu deh. Coba ya. Nah, ini persis di luarnya terminal ya. Ya, tahu gitu saya tadi lewat sini nih. Terminal Banjar, Banjarsari. Coba ya tanya ya. Pak, butuh tanya Pak, angkot ke Banjarsari Ini berangkat kapan Pak? sekarang Ya? itu 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi ya? Ayo, Berapa Pak ke Banjarsari? 20.000. Sampai Banjarsari? Iya. Makasih Pak. Berapa orang, Kak? Satu. Jadi sini banyak tuh angkot-angkot, kayaknya bapaknya juga Banjarsari. Ke angkot Padaherang yang kuning. Ya, pada Herang. Dari Padaherang estafet lagi ke sana ada. Ada angkot lagi Pak? Ada. Pangandaran kan masih jauh dari sini ya tuh. Iya. Saya mau rencananya mau ke estafet Pak. Oh, dari Padaherang nanti ada lagi angkot. Ada lagi. Kalau mau diborong mau. Pangandaran saya terin. Enggak lah. Nggak apa-apa saya. Enggak lah, nggak seru Pak. Emang sengaja ya? Sengaja. Iya. Jadi ini ya teman-teman, mobilnya ini dari Banjar ke Banjarsari. Tadi saya naik di terminal, ini lagi ngetem di daerah Pasar Banjar. Nggak tahu nih berangkat berapa lama lagi. Tadi saya ke apotek tuh beli sunscreen ya, 50.000. Yang bolong gini lumayan, bikin geseng kan. Oke, kita lanjutin perjalanan ya. Tunggu sampai selesai ngetem. Oke, setelah beberapa saat jalan dari Pasar Banjar, nggak lama kita udah sampai stasiun kereta api Banjar.
Stasiun Banjar sendiri kerap menjadi perlintasan kereta-kereta yang dari Jawa yang menggunakan jalur selatan. Lalu buat teman-teman yang dari Jakarta yang naik ke Pangandaran, nah stasiun Banjar ini merupakan stasiun akhir dari perjalanan tersebut. Jadi buat yang mau ke Pangandaran, naik ke Pangandaran dari Gambir, itu bisa turun di stasiun Banjar lalu lanjut ke Pangandaran naik angkutan umum. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ke Banjarsari. Perjalanan ke Banjarsari ini bakal ngelewati tanjakan, turunan, terus juga jalan berkelok-kelok, disertai dengan pemandangan sawah yang indah sekali menurut saya. Jadi cocok banget buat dinikmati. Terus buat kondisi di perjalanan, sayangnya angkotnya nggak terlalu penuh karena mungkin para penumpang lebih memilih untuk naik motor atau naik kendaraan pribadi lainnya buat traveling. Oke, sekarang sudah sampai pasar apa terminal? Ini pasar lah, pasar Banjarsari. Nah, terus saya akan lanjut naik ini nih. Ini angper, angkutan berapa? Perbatasan mungkin ya. Ini Banjarsari Padaherang. Jadi dari sini lanjut ke Padaherang ya. Nah dari Padaherang saya nggak tahu apakah ada apa enggak. Tapi mudah-mudahan ada sih. Ini masih kosong, jadi nunggu penuh dulu ya mungkin ya. Oke, kita tunggu aja dulu. Sampai Padaherangnya mana Pak? Apa? Sampai Padaherangnya di mana? Di pasar? Pasarnya pasar. Bapak mau kemana? Saya mau ke Pangandaran sih Pak. Oh, Pangandaran. Ada angkot lagi nggak ya dari Padaherang? Nah, dari Pangandaran mah nggak ada. Paling naik bis. Oh nggak ada dari Padaherang Pak. Nah, kalau mau kemana? Mending naik bis. Oh. Sampai Padaherang berapa Pak ongkosnya dari Banjarsari? Dari sini Ya. 10.000. Oke. Rencananya tuh mau estafet naik angkot Oh, gitu ya. sampai Pangandaran. Ya, nggak ada habis dari ini deh, kayak ini. Karena nggak ada lagi. Aduh. Ya pakai mikro. Oke, mikrolet ya? Iya, yang bukan mikro yang bisi nggak perlu. Oh, iya. Pangandaran Dulang. Kabupaten ini. Ada Pangandaran Ciamis. Sebelumnya itu kan masih sama-sama Ciamis ya Pak? Ya, Ciamis. Kalau Ciamis mau ke kota sendiri aja lewat dulu Kotip Banjar. Iya. Lewat dulu Kotip Banjar baru Ciamis lagi. Ini Ciamis paling ujung. Berapa kilo lagi Pak sampai pantai Pak kalau dari sini Pak? Kalau dari sini sekitar 35 lah, 354. Oke teman-teman, sekarang perjalanan sudah sampai Padaherang ya. Padaherang sendiri merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Jadi technically saya sudah sampai di Pangandaran meskipun baru di kabupatennya. Nah, untuk angkot, angdes ataupun angper itu sayang sekali hanya sampai pada Herang sini. Jadi buat lanjut ke Pantai Pangandaran itu sudah tidak ada angkutan lagi selain bis. Jadi gimana? Menurut teman-teman apakah saya berhasil sampai Pangandaran? Kalau menurut saya ya berhasil lah ya sampai Pangandaran meskipun hanya di kabupatennya aja. Awalnya niat saya memang pengennya itu sampai di pantainya ya. Minimal di bundaran Marlin Pangandarannya itulah. Tapi apa daya, perjalanan saya estafet naik angkot terhenti di Padaherang. Lalu untuk ongkos naik angkot mulai dari kota Bandung dari Terminal Cicahem sampai ke Padaherang ini, saya tampilkan di layar ya untuk jumlah ongkosnya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja series trip perjalanan saya estafet dari Bandung ke Pangandaran naik angkot. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe ke channel Pejalan Malas. Next, kita estafet angkot kemana lagi ya? Oke kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Pejalan Malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.